Baik, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan sistem yang kami uji. Sistem yang kami uji yaitu sistem penilaian mahasiswa berbasis Java yang dirancang untuk mengotomasi proses perhitungan dan nilai evaluasi nilai akademik secara otomatis. Sistem ini menerima 5 data pengguna untuk dimasukkan, yaitu ada nilai tugas, ada UTS, ada UAS, ada presentase kehadiran, dan juga ada nama mahasiswa. Dari kelima data itu, masing-masing mempunyai bobot yang berbeda, yaitu nilai akhir atau tugas yaitu sebanyak 20%, lalu UTS ada 30%, UAS 40%, serta kehadiran di 10%. Setelah nilai akhir diperoleh, sistem ini akan menentukan grade dari A sampai dengan E, lalu memutuskan apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus. Syaratnya ada 2, yaitu kehadiran minimal di angka 75% dan juga nilai akhir sebanyak 55%. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk lulus. Untuk menjelaskan semua proses ini, sistem ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama validasi input, yang kedua hitung nilai akhir, yang ketiga itu tentukan grade, lalu yang terakhir tentukan status. Dan keempat fungsi inilah yang menjadi target pengujian kami. Sekian dari materi penjelasan sistem saya yang akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Izin untuk melanjutkan materi yang telah dijelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan untuk strategi testing. Strategi testing yang digunakan, kami menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Pendekatan menggunakan white box testing dan black box testing. Nah, untuk white box testing kita masuk ke dalam kodenya untuk memastikan bahwa si logika kodenya sesuai dengan yang telah ditentukan pada perencanaan. Nah, untuk black box testing kita menggunakan EV dan BPI. EV itu untuk mengelompokkan data dan BPI itu untuk menguji batas-batas data untuk batas minimal atau batas atas. Nah, kami juga menggunakan decision table dan menguji seluruh kemungkinan kombinasi yang mungkin dimasukkan oleh user. Dan juga untuk memvalidasi semua input agar dari awal sampai akhir itu berjalan dengan sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan temuan bug pada hasil pengujian yang kami lakukan. Pada tahap hasil pengujian, kami menjalankan total 46 test case terhadap seluruh fitur utama sistem. Dari pengujian tersebut, sebanyak 43 test case berhasil pas dan ditemukan 3 bug atau kegagalan sistem. Dengan demikian, sistem memperoleh pass rate sebesar 93,5%. Walau secara umum sistem sudah berjalan baik, kami tetap menemukan beberapa kelemahan logika yang cukup penting untuk dianalisis lebih lanjut. Bug pertama ditemukan pada metode validasi input. Bug ini muncul ketika pengguna memasukkan nama dengan spasi di awal atau di akhir. Misalnya spasi Budi spasi, secara logika data tersebut masih valid, tetapi sistem justru menolaknya. Setelah dianalisis, penyebabnya adalah penggunaan fungsi trim yang tidak konsisten. Sistem hanya menggunakan trim atau mengecek nama kosong, tetapi tidak menggunakannya pada proses validasi regex. Akibatnya nama yang sebenarnya valid dianggap mengandung karakter tidak valid. Bug kedua ditemukan pada metode tentukan grade. Saat kami menguji boundary value dengan nilai negatif, yaitu -5, sistem tetap memberikan output grade E tanpa menampilkan error. Hasil ini terjadi karena metode belum memiliki guard clause untuk memvalidasi apakah nilai berada di luar rentang 0 sampai 100. Bug ini cukup berbahaya karena data yang sebenarnya salah tetap diproses oleh sistem. Kemudian bug ketiga ditemukan pada metode tentukan status. Pada bug ketiga ditemukan pada metode tentukan status. Pada saat kehadiran diisi -10, sistem tetap memproses data tersebut dan menghasilkan status tidak lulus, tanpa memberikan informasi bahwa nilai kehadiran sebenarnya sudah tidak valid. Kondisi ini disebut silent failure, yaitu ketika sistem tetap berjalan meskipun menerima data yang rusak atau salah. Jika diterapkan pada sistem nyata, bug sistem ini dapat menyebabkan kualitas data menjadi tidak akurat. Secara keseluruhan, ketiga bug yang ditemukan
Secara keseluruhan, ketiga bug yang ditemukan termasuk kategori major karena berkaitan langsung dengan validasi data dan logika sistem. Dari hasil pengujian ini, kami memahami bahwa pengujian perangkat lunak tidak hanya mencari apakah program bisa berjalan, tetapi juga memastikan sistem mampu menangani kondisi ekstrim dan input tidak valid dengan aman. Berdasarkan hasil pengujian, metode black box testing dan white box testing terbukti efektif dan menemukan bug, serta memverifikasi seluruh jalur logika program. Walaupun sistem telah mencapai coverage 100%, hasil pengujian menunjukkan bahwa validasi tambahan masih diperlukan agar sistem lebih robust dan siap digunakan pada lingkungan nyata. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Dari saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu sekarang saya akan menjelaskan hasil pengujian secara keseluruhan dari 46 test case yang kami jalankan. Yang 43 berhasil atau pass dan 3 fail, sehingga pass rate kami adalah sekitar 93,5%. Rinciannya yaitu validasi input di 13 pass, 1 fail, kemudian hitung nilai akhir 6 pass 0 fail, kemudian tentukan grade 14 pass dan 1 fail, kemudian terakhir tentukan status 10 pass dan 1 fail. Fungsi perhitungan nilai akhir bekerja dengan sempurna. Formula bobot 20, 30, 40, 10% sudah berjalan akurat di semua skenario. Seluruh target coverage-nya juga sudah tercapai, termasuk branch coverage yaitu 100%, dan semua independent path berhasil terverifikasi. Tapi kita masih mempunyai 3 bug, yaitu 3 bug yang harus segera ditanganin, dan solusinya adalah menambahkan guard clause di fungsi tentukan grade dan tentukan status agar nilai di luar rentang valid langsung ditolak. Kemudian memperbaiki penggunaan trim yang tidak konsisten di validasi input, dan kedepannya bisa mengimplementasikan unit tes otomatis menggunakan JUnit agar setiap perubahan kode langsung bisa diuji secara otomatis. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan sistem ini sudah cukup baik dan fungsionalitas utamanya berjalan sesuai harapan. Hanya saja masih perlu penguatan di sisi validasi input untuk mencegah data tidak valid masuk ke dalam sistem secara diam-diam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.